Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat. Yang mana kami beranggotakan. Perkenalkan, nama aku Fadilah Zikri dengan NIM 230421151 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Febrina Dwi Daniati dengan NIM 2304239 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Arem Pagera dengan NIM 23042123, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Itulah perkenalan dari kelompok kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, yaitu dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Yang pertama, saya ingin perkenalan diri. Nama saya Aren Pagera. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Bersama teman saya. Perkenalkan Pak, nama saya Fadilah Zikri. Nama saya Febrina Dwi Daniati. Di sini Pak, kami sedang menjalankan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu, kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Pak, di sini kami tentunya mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama untuk kami dari kami untuk Bapak yaitu apa saja Sistem Informasi Manajemen yang digunakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, untuk sistem informasi manajemen ini kaitannya dengan aplikasi atau sistem apa ya? Aplikasinya? Atau Bapak tidak tahu juga sistem informasi ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasinya atau pengolahan informasinya? Sistem pengelolaan informasi yang ada juga boleh. Sebelum masuk ke aplikasi ya, kalau sistem informasinya kan di dinas ini biasanya kan satu komando. Kita dapat informasi apakah itu dari luar atau dalam, internal, itu kan satu masuk ke bagian umum seluruh informasinya. Kemudian baru di bagian umum dibagi. Itu kalau informasi secara umum ya, yang tidak melalui aplikasi. Itu nanti kalau bentuk informasinya, sistemnya untuk surat, kita kan yang manualnya loh. Kayak itu. Jadi kalau ada surat dari luar di bagian informasi, di bagian umum, nanti didiskusi di kadis mana-mananya suratnya ke bidang-bidang sesuai peruntukannya. Nah, kalau aplikasi, kita menggunakan aplikasi sini, kita tidak punya aplikasi khusus. Kita menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Kominfo, baik itu Kominfo dari provinsi atau dari Kemendagri yang dari pusat, yang khusus untuk aplikasi yang digunakan oleh provinsi-provinsi yang sesuai dengan PD peruntukannya. Jadi kita di sini kalau yang dari Kemendagri itu adanya SIPD, itu khusus untuk pengelolaan keuangan, mulai dari penyelenggaraan, pengenalan, penatausahaan dan pelaksanaannya. Di situ semua terangkum di situ di aplikasi itu. Jadi itu aplikasinya punyanya Kemendagri. Jadi kita menggunakan sini sebagai pengguna aja. Kemudian ada lagi Sipaga namanya. Itu yang Bapak juga ada tahu itu Sipaga itu apakah itu dibangun oleh provinsi, apakah itu dibangun oleh Kemendagri juga, karena kita juga pengguna juga. Nanti kalau sebagai itu khusus untuk pengelolaan barang-barang inventaris barang kantor, itu semua terdata di sana. Nanti ada kalau kita membeli di sana itu ada sistemnya untuk ada 3 di sana. Ada untuk pengadaannya, ada untuk persatuan harganya, ada untuk manajemennya nanti. Jadi di sana kita misalnya beli meja, nah, di sana kita masukkan harganya berapa. Jadi ada untuk satuan harganya, aplikasi dalam satu Sipaga itu ada sistem untuk manajemen bagian harganya. Kemudian kita untuk belanja sekarang juga. Kemudian pengelolaannya kondisi barang.
Semarang misalnya kita pakai barang ini ada yang sudah rusak, ada kondisinya rusak berat, nanti di situ manajemennya di Sipaga itu semuanya. Itu juga bukan kita punya, itu kalau di sini induknya ke Bapenda, di apa di barang di Bapenda. Polda ya. Kemudian Inaprok untuk procurement itu kan yang langsung dari untuk pengadaan nasional itu pengadaan nasional itu kenal nak ada dari sistem pengadaan barang itu di PBJ namanya di kantor gubernur itu kita menggunakan Inaprok. Jadi kalau kita belanja ada tender, kalau dulu kan tender orang nah sekarang melalui aplikasi itu. Oh, berarti nggak secara langsung sekarang Pak, saja lewat aplikasi itu aja. Ya, Inaprok ya. Berarti semua informasi di sini juga diseluruhkan ke sana semua. Iya semuanya sana. Jadi kita kan, jadi satu pintu aja kita kayak jadi nanti kalau di provinsinya memantaunya kalau si PD ini kan berkaitan dengan Bapeda sebelah kantor sebelah. Iya Pak. Nah, mereka yang memantau di dinas koperasi anggarannya sekian, belanjanya udah sekian. Nah di sana pemantaunya. Jadi kita mulanya sama dengan Sipaga nih, orang barangnya kayak itu kan. Ini barang di koperasi sekian yang rusak, sekian mobilnya sekian, jadi dia tahu semua di sana. Jadi kita input, masukkan komisinya, ada tambah kita tambah. Kalau kita rusak kita kasih tahu, nanti manajemennya di sana. Berarti di sini cuma menggunakan aja ya Pak? Pengguna aplikasi aja ya. Di sana ada kalau itu yang berkaitan dengan kemudian ada persuratan tadi. Persuratan selain manual ada lagi Srikandi. Kalau Srikandi itu kita ngetik semuanya di aplikasi itu. Misalnya suratnya dari bidang gitu kan, butuh kepala dinas, dia ngirim itu ya ke sistem itu aja. Jadi saya ketik di bidang, di parah di bidang, kemudian ada 2 tingkat itu kan, yang yang penulisnya, kemudian ke kabinnya. Kalau dari sisi itu nanti kadis dia kan tanda tangan elektronik sekarang kan itu tuh. Nah, jadi kalau udah di SSC langsung pakai tanda tangan itu Srikandi namanya. Itu juga nggak salah itu Kemendagri juga punya aplikasi. Jadi tetap 2 aplikasi itu tetap dipakai aja di sini, Cok. Berarti nggak cuma satu. Banyak aplikasi itu. Tergantung bidang-bidangnya Ya, kan Pak. si PD itu berkaitan dengan keuangan. Keuangan mulai penganggaran mulai dari penganggarannya sampai penata usahanya. Itu si PD namanya itu. Ada menu-menu itu kan. Nah, di sepakat tadi itu juga ada menu mau sistem harga barangnya, sistem pengadaannya, administrasi jadwal pengadaannya, kemudian manajemen penata usahanya. Kemudian di Inaprok nanti untuk pengadaan barang-barang pengadaan komputer kita kan mencari rekanan dari situ. Kemudian ada Srikandi lagi, Srikandi itu persuratan. Kalau sebetulnya itu udah wajib semua ke kantor, tapi kan sekarang masih ada juga manual. Sebetulnya itu tinggal ngirim aja dia. Berarti Srikandi itu di semua kantor ada kan Pak? Ada. Jadi cuma kita kan keterbatasan SDM, kadang-kadang yang jalan kadang-kadang di level pimpinan juga dia tidak lihat-lihat juga kan, kadang-kadang dari bikin dari tangannya juga kan. Masih banyak kan Pak di daerah kita nih yang menggunakan informasinya masih manual kan Pak? Manual ya. Tapi sebetulnya itu bagus itu kan, cuma kadang-kadang Lama orangnya kan karena kan juga lihat juga ada kan, karena banyak betul aplikasi ini yang dan Srikandi persuratan. Kalau pegawai manajemen pegawainya Sinpek namanya. Di Sinpek itu seluruhnya itu mulai dari status pegawai, pengusulan pangkat, semuanya di Sinpek itu namanya. Itu juga di Kemendagri. Sinpek ini induknya di BKD. Ini juga kinerja untuk laporan-laporan harian ini. Sekarang kan tunjangan kinerja itu kan TPP itu di kinerja ini. Jadi kita masukkan kayak gini dengan cara kan dapat foto, dapat nilai 2 itu yang akumulasi nanti untuk tunjangannya. Itu tuh dimasukin tiap hari apa per? Tiap hari. Oh, tiap hari Pak. Pokoknya ada kegiatan lah. Ada kegiatan kita itu menambah nanti di nilai kinerja. Itu di kepegawaian itu pusatnya di BKD itu. Untuk absen ada abon namanya, yang absen AP abon namanya. Jadi tapi itu juga nanti kita absen kan lewat AP aja lagi. Nanti kalau kita rapat tidak bisa ini kan
lingkupnya kan di kantornya cuma kalau sempat kita rapat dan sempat absen kan Oh, mau pulangnya oh bisa pakai HP, berarti nggak harus ke kantor, balik ke kantor enggak, lagi kan? tapi ada dokumentasinya nanti dikirimkan dokumentasinya nanti dia pula nanti sama yang anunya yang adminnya kita pegawainya nanti orang ini nanti keluar aja tanya enggak kan dia baru keluar nanti diakui dulu baru diakui dia dari tugaskan keluar baru bisa Ah, ya Pak. itu di upload namanya. Oke Pak, nah kan dari beberapa aplikasi itu kan ada yang sistem informasinya manual itu untuk umum sama beberapa aplikasi yang Pak Cabari tadi. Nah jadi untuk kebijakan utama di Dinas Koperasi ini apa ya Pak? Kalau masalah aplikasi kita cuma pengguna ya. Kalau yang manajemen informasinya yang tadi manual ya enggak. Surat aja Pak. Ah, Untuk kebijakan lebih lanjut Pak, kalau misalnya contoh aja aplikasi tadi kan bisa absen tuh Pak secara di HP aja apabila tidak datang ke kantor, apakah ada sanksinya atau mungkin ada peraturan-peraturan lain? oh enggak dia di anu itu udah ada anunya sekali. Kalau kita enggak ada di misalnya bohong lah dia kan. Ya. Enggak ikut rapat keluar di rapat itu kan kita nggak approve sini. Iya. Kan udah diakui nanti kalau dia ada terlambat sekian dia kalau dia anu dianggap cuma absen pagi berarti terlambat 4 jam misalnya gitu. Berarti keterlambatannya juga dihitung di situ ya? Ya udah di aplikasi itu udah di akumulasinya di situ. Terus Pak, seberapa sering dilakukan audit terhadap sistem informasi ini? Kalau audit anunya nggak ada kan kalau terhadap sistem nggak ada auditnya karena aplikasi itu kan yang punyanya kayak orang taruhlah yang BKD tadi kita nggak tahu apakah dia Kemendagri yang punya apa itu kan ranahnya dia kita cuma pengguna aja. Jadi auditnya mungkin mereka yang diaudit kalau pemeriksaan kita kayak absen kalau kita yang audit hasilnya ya tiap bulan kayak absen itu kan tiap bulan kita verifikasi lagi tuh. Nah, soal juga dengan keuangan itu memang kita verifikasi juga. Coba kalau sistemnya sekarang sistemnya apa hasilnya? Kalau hasilnya kita kan kalau pengguna tergantung penggunanya. Kalau orang keuangan dia butuh laporan tiap bulan, disesuaikan kan keuangan. Yang belajar itu kan berbidang-bidang juga tuh. Iya Pak. Nah, auditnya itu apakah sistemnya, apakah hasilnya? Kalau hasilnya tergantung pengguna. Kalau kami di sini memang kalau yang si KD tadi di keuangan, kalau si Pagna tadi juga di umum karena berkaitan dengan pengadaan barang, pengelolaannya di umum juga itu yang audit. Auditnya maksudnya apakah hasilnya itu hasilnya? Iya. Nah kalau hasilnya itu tiap bulan. Kalau si Pagna itu dia pas 3 bulan itu kita lihat hasilnya ada perubahan hasilnya. Oh, berarti ya Pak. Ngerti kan? Ngerti Pak. Ya, Berarti ada Bapak kan auditnya apakah audit hasil dari aplikasi itu apa audit dari kalau adanya ya sistemnya? Pak, ngerti kami. Kalau yang audit dari sistem itu berarti orang yang membuat aplikasi Iya, itu kan berarti Pak yang yang, menjalankan. ya. Jadi kalau yang audit dari kantor ini Ya, yang hasilnya itu. hasilnya tadi orang di kantor yang bagian keuangan misalnya kan Pak yang apa tiap bulan. Dan hasil itu tahunnya nanti diaudit lagi sama inspektorat hasilnya itu kan hasil kerja kita itu kan dari situ hasilnya tuh Iya Pak. nampaknya. Misal pengelolaan keuangan itu kan ada berapa belanja kita, berapa Iya, pas pengeluarannya macam. kan Pak. Nah, itu di inspektorat nanti itu sekali setahun juga, tapi periodenya nanti biasanya misalnya 2024 kemarin. Ya Pak. Nah, dia berarti masuk periodenya biasanya masuk di bulan-bulan 6 dia masuk memeriksa yang tahun 2024. Berarti pertengahan tahun ya Pak. Pada tahun berikutnya dia memeriksa. Itu inspektorat keseluruhan itu diperiksa termasuk masa yang di aplikasi Paga tadi si yang di CPKD tadi pengelolaan kolomnya. Pak, kalau misalnya untuk itu kan kita memang pemakai aplikasi ini Pak. Kalau misalnya untuk informasi keamanan data itu semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi itu atau emang koperasi punya sistemnya sendiri lagi Pak? Oh enggak, Memang semua Itu dah- dikumpulkan di sana berarti ya Pak? Berarti emang yang dari pembuat aplikasi itu ya, yang makanya kayak Iya, data keamanan kemarin data. kan pernah jebol tuh yang di Surabaya pusat data itu kan iya, Pak. kita kan satu data aja sekarang. Makanya informasi itu bisa aja nyebar dari Bisa sana. nyebar satu aja ya. Karena satu pos aja dia lagi. Kalau misalnya untuk tantangan utama dalam implementasinya ya ada yang lain lagi atau cuma itu aja? Tantangannya kita sebetulnya kan aplikasinya kan kalau ini kan udah bagus itu tantangannya cuma kita kan SDM kita kekurangan SDM dalam kita sini ya
kadang ada nggak ngerti. Kalau sini aja berapa buah aplikasi, cuma ada 3 setahu Bapak. Oh, yang bagian aplikasi itu ya, Pak? Operatornya Oh iya. yang paham. Kadang-kadang kalau di dinas sekarang kita kan sebentar udah dirotasi, bentar udah rotasi baru paham dia, udah pindah baru paham udah pindah. Jadi kendalanya di situ. Jadi makanya aplikasi ini banyak juga yang mandek jadi. Iya. Nah, jadi baru paham dia baru dia ikut-ikut Ya, diminta nanti kan udah nanti ditukar dipindahin lagi, dipindahin lagi. Itu pola pemerintah sekarang kayak itu. Iya. Sebentar nanti ditukar lagi kan, Ya, Pak? jadi tidak dapat pesanan resmi kerjaan itu udah hilang jadinya kan. Iya, berarti kendala yang di sini tuh di SDM-nya ya, Pak? SDM-nya. Berarti 3 bagian tadi itu yang bakal ngelola semua informasi yang ada di sini gitu. Contoh diberikan oleh bagian ini diteruskan kepada 3 bagian informasi tadi. Iya. Berarti nggak langsung diinput dari perbagiannya aja Pak gitu ya? Iya, Kak, si PAD ini kayak itu ya. Sekarang sistemnya malah per bidang dia input penganggarannya. Misalnya kita ngisulan kegiatan A, di bidang ada, jadi ada adminnya itu dibagi-bagi deh. Jadi masalah sendiri mesti mau satu dinas, tapi satu bidang itu dikasih adminnya. Berarti misalnya dinas bagian keuangan ini ada per adminnya kan, Ya Pak? bagian keuangan kayak di penatausahaan keuangannya ada Iya. admin sendiri nanti kalau belajar-belajar. Kalau di penganggarannya itu kan per bidang nanti menganggarkan itu. Nanti pas belanja orang keuangan nanti dia tidak ambil lagi masuk di penatausahaan ya. Selanjutnya, Pak, apakah ada aplikasi atau web untuk yang pelaku UMKM, Pak, untuk mengakses info secara mandiri, Pak? Sekarang itu belum lagi. Kemarin ada rencananya, cuma kita kan keterbatasan. Sekarang kita tidak diberi kewenangan untuk membangun aplikasi itu. Sebetulnya kemarin udah ada rencana untuk membangun itu sama Pak Kades supaya nanti UMKM ini bisa masuk dia, orang bisa memantau semua posisi dia. Kayak kalau pemikiran kali saya kemarin itu orang jual sate, dia bikin sate ini nampak mapnya langsung kan di mana posisinya kan. Nah, cuma kita kan tidak dibenarkan membangunkan itu. Sekarang kita bersurat dulu ke kantor Kominfo, infotiknya. Nah, nanti baru mereka menjadwalkan. Nggak salah kemarin orang di bidang PK sudah mengusulkan itu kayak inovasi lah kami di dinas-dinas ini pada inovasi kayak gitu. Jadi kita di pemerintah ini ada Kemendagri pada juga ada jadi khusus untuk di provinsi itu seperti pengelola untuk membangun aplikasi itu cuma dibenarkan di Kominfo karena disitulah sumber dayanya, di sana ada ada sistem segala macamnya. Berarti orang yang UMKM ini, Pak, dapat infonya itu dari mulut ke mulut atau dari sosial media, Pak? Nah, sekarang kan itu ya Instagram ya, Pak? Instagram, kita punya Instagram. Kita di sini kan pengelolaan kalau khusus UMKM itu kan diupload. Iya, Pak. Jadi upload itu nggak salah juga, tidak ada sendiri dia Instagram sendiri. Jadi informasi dari situ, karena situ upload itu pusat layanan umum UMKM khusus untuk UMKM kan. Jadi kalau UMKM biasanya kami kan siap latihan di Baratcom atau di upload itu nanti kita kasih anunya. Jadi mereka kalau untuk mencari informasi dibuka dari Instagram. Informasi kalau misalnya dari masyarakat ke sini berarti secara surat gitu Ya, baru diberikan surat kepada kalau Kominfo gitu ya. atau datang langsung ke sini. Berarti kalau mereka mau izin UMKM-nya ngantar dulu surat, Pak, nanti baru diizinkan secara manual masih ya, Pak? Iya. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana sistem informasi manajemen membantu dalam perencanaan program pembinaan UKM, Pak? Apakah ada pelatihan khususnya, Pak? Kalau untuk manajemen UKM kita punya Baratcom, ada pelatihan koperasi dan UKM. Kita di sana ada untuk pengembangan SDM-nya, ada sistem manajemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana untuk peningkatan untuk produksinya, bagaimana pemasaran, ada pelatihannya. Kemudian ada upload di dekat makam ini. Di Lolong apa? Lolong ya. Itu kan ada upload pusat lain UKM. Di situ juga ada yang bersifat kayak bintek yang sehari-hari atau mereka konsultasi, lain itu konsultan di situ.
Jadi para pelaku UMKM ini bisa dia orang per orang ke situ, misalnya kendalanya apa, Oh, langsung ngadu ke sana ya Pak. atau dia mau bikin izin usaha itu kan di situ kan pakai tuh. Jadi dibantu sama anak-anak konsultan itu jadi kita punya gedungnya dua, ada upload, ada balai pelatihan itu kan yang di atas 28 JPL itu. Nah, di sana kalau yang di bawah itu diupload, dan konsultasi biasa juga diupload. Itu ada juga konsultasi hukumnya, misalnya mereka mau bikin kerjasama dengan pihak ketiga, pelaku ini ya mereka lah yang Berarti ngurus ke sana nggak ke sini, mereka konsultasikan Enggak. Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, apakah ada sistem penilaian kinerja koperasi? Apakah ada sistem penilaian kinerjanya Pak? kalau koperasi. Iya Pak. Dalam aplikasi. Iya Pak. Oh, kalau aplikasi kita tidak ada. Kita pemantaunya secara Manual ya, Pak? manual aja, Pak. Katanya ada bidang pengawasan. Badan pengawasan itu mereka menilai. Jadi mereka cuma agak secara tersistem lah. Oh iya Pak. Berarti memang kotak apa yang sudah kita lihat perlakuan mereka. Iya, dan penilaian. kalau di sistemnya di pengawasan itu sama dengan inspektorat. Dikasih kertas kerja orang itu, misalnya ya katanya kayak gini kan. Seperti angket gitu. Ya Pak. kayak angket, kemudian dilihat neraca sama macam, nanti ada penilaian koperasi itu apakah dia bagus, kurang bagus atau tidak ada. Jadi ada penilaian nanti. Penilaian kerja. Nah, Selanjutnya Pak, apa inovasi terbaru yang diterapkan dalam sistem informasi manajemen di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumbar ini Pak? kita kemarin ada mengusulkan kalau di Baratkom itu namanya ada Siplati, jadi sistem informasi penerimaan peserta pelatihan. Di situ sebetulnya kemarin udah jalan, udah siap aplikasi itu. Kemudian karena yang membangunnya itu pindah lagi kan ada kendala, jadi hilang lagi jejak. Berarti yang membangunnya tuh orang yang di sini ya Pak? Enggak, kita kan alurnya aja, flowchartnya aja kasih tahu mereka kan ini kita butuh sistemnya gini. Jadi kami Bapak waktu itu masih di Baratkom itu ingin misalnya siapa nih? Febrina Pak. Nah, Bina ingin ikut pelatihan. Lihat di anunya kita di halaman itu nanti kan, oh ini di Baratkom ada pelatihan ini aja, mau ikut misalnya di Agam gitu kan, Bukit Tinggi atau di Bukit Tinggi gitu kan. Jadi nanti mendaftar di situ di ACC di dinas di Bukit Tinggi, diteruskan ke Padang, oke, baru bisa dipanggil. Jadi sistemnya maunya kayak gitu dong, termasuk dalam beberapa hal. Jadi di sistemnya nanti bisa mengumpulkan orang ini, cukuplah datanya di sana kan. Jadi nampak kelas-kelas orang di situ, nanti dia mau diikutkan di pelatihan tingkat mana. Tapi mandek juga sekarang tuh aplikasinya dibangun ulang lagi sama Kominfo-nya. Karena orangnya pindah ya Pak? Karena di situ juga sistem data tahu rekrutmen yang soalnya kan aplikasi ini mahal. Anak-anak tuh mungkin ada tawaran kerja lainnya juga gitu. Dia kan nggak pegawai murni, sistem kontrak. Selanjutnya Pak, bagaimana kebijakan Dinas Koperasi untuk memastikan sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan layanan Pak? Nah, sebetulnya agak susah juga. Kalau menggunakan aplikasi itu Pak, sesuai nggak dengan layanan yang kita inginkan di koperasi ini Pak? Sebetulnya kan belum terpenuhi. Kalau yang untuk kebutuhan kantor tadi oke, tapi kalau untuk kebutuhan layanan kepada masyarakat itu apakah UMKM, apakah nanti koperasi, rasanya kalau masih kurang. Tapi kita juga ada bisa juga kalau kita nanti bangun aplikasi juga, nggak semua orang juga bisa kan. Tapi ya aksesnya itu kita sekarang itu aja. Kita pingin itu ada keterbatasan karena harus ke Kominfo. Sebetulnya kalau kita pingin kayak Siplati ini kita pihak ketiga kan bisa selesai langsung kan.
Jadi kalau menunggu Kominfo berapa dinas yang harus ditanganinya. Iya. Sementara kalau di Purwokerto dia pingin satu bidang itu punya inovasi yang rata-rata orang ini pingin kayak aplikasi semua kan. Jadi Biar nggak cepat kan, Pak. buru-buru di sana aja. Jadi menumpuk di sana sekarang. Jadi saya sekarang kan yang Sipati itu aja sebetulnya banyak itu yang diinginkan. Yang untuk menunjang kinerja istilahnya yang tadi kan secara internal itu pada ini sistem informasi internal yang kalau eksternal untuk pelayanan ke masyarakatnya ya memang masih kurang ya, masih Pak. kurang lah. Berarti Pak, ada nggak Pak keinginan atau tambahan yang diharapkan untuk aplikasi ini Pak? Kalau keinginan itu lah maka di situ itu dia ingin UMKM ini siapapun Bisa mengakses. bisa akses, dia bisa akses sendiri. Kalau dia bisa akses, dia bisa nanti kalau ada peningkatan omset asetnya diisi sendiri. Ada dia yang bisa diisinya, yang dilihat dia sendiri kan. Misalnya kalau terdaftar dia itu kan, bukanya misalnya dia punya kuliner kuliner makanan gitu kan, apa namanya itu kan. Pas dia buka, dia bisa menambahkan nanti minum segala macam kan nanti di pintu lain bisa lagi orang lihat proses. Ya proses. Tapi kendala kita itu. Ini kok. Nah, kalau keinginan Pasti ada kan, Pak. ya soalnya kan Bapak juga pernah dulu di Jogja itu kan jadi punya aplikasi apa namanya dibangun dengan bangunannya jadi orang pingin makan dia kalau ada kawannya ini ingat ketik kan Iya, tinggal keluar semuanya kan, Pak. gimana dia tempat lokasinya langsung kan. Kalau sekarang bisa juga di Google kan tapi kadang datanya Nggak kita akurat kan, Pak. bisa juga datanya untuk cuma orang itu kan tapi kalau kita pingin aplikasi ini kita tahu orangnya dia butuh apa nanti dia bisa keluarnya sana dia butuh pelatihan ini atau risetnya udah meningkat kita banyak karena kita perlukan datanya. Jadi nggak perlu secara manual datang ke kantor kan, Pak. Kan lama juga ngurus-ngurus itunya kan, Pak. Dan juga berarti mereka juga pasti menunggu informasi selanjutnya gitu ya. Iya. Baik Pak, kan tadi kan kata Bapak di sini kan tidak ada menggunakan aplikasi, hanya menggunakan aplikasi dari Anies kan. Ya. Nah, berarti itu ada nggak Pak cara ataupun strategi yang digunakan di dinas koperasi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UKM yang ada di provinsi Sumbar ini? Ya pelayanan kita yang sistem yang secara manual aja, yang manual aja. Misalnya kita berbanyak kegiatan sesuai kebutuhan mereka. Misalnya koperasi sekarang kan nggak banyak RAT itu. Jadi kita banyak pelayan yang ke daerah itu, ya bagaimana bisa mereka untuk supaya bisa RAT, bisa sesuai dengan aturan yang ada lah. Karena koperasi itu kalau sudah 2 tahun nggak RAT itu udah sehat lagi kan. Gitu ya, Pak. Berarti batasnya cuma 2 tahun ya, Iya. Pak? Tapi kalau yang Jadi misalnya itu kan dipertanyakan, seharusnya kan 1 tahun dia kan nggak tahu tuh Iya, Pak. apa siklus keuangannya bagaimana kan, berarti kalau udah ada tahun dia ada, berarti kan udah ada masalah gitu. Itu beda dengan UMKM, karena kalau UMKM kita kan lebih ke kalau provinsi itu kan ke kecil menengah. iya, Pak. Nah, sementara kita di sini kalau Sumatera Barat kita juga ngikuti artinya kemarin kita kan ke milenial entrepreneur itu. Iya. Nah, milenial itu kan masuknya ke pemula dan mikro. Nah, ya di situ anehnya, jadi kita agak susah lah. Karena kalau pemula sama mikro itu kan kalau dia ada berkembang langsung mati. Iya. Nanti dia nampak lagi prospek lain, buka lagi kan. Nah, jadi kan data kita nanti di situ. Jadi data kita itu bisa sekarang 10, besok tanya lagi bisa 5, besok lagi bisa 7 gitu kan. Nah, jadi itu makanya nanti dia ingin aplikasi yang kemarin itu yang pengen itu bisa memantau ya Iya, perkembangan Pak. apakah mereka mati atau mereka ganti nama atau ganti usaha. Ingin gitu. Jadi kalau sekarang kita sensus pun belum tentu tahun besok segitu lagi jumlahnya, bisa kurang Bisa lebih kan, ya. Pak? Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada pelatihan yang diberikan kepada para pegawai di dinas ini untuk menggunakan sistem informasi yang telah Bapak sebutkan yang tadi? Kalau yang kita dari luar itu biasanya ada pelatihannya. Misalnya ada pengembangan aplikasi nanti kita kan kalau yang berkaitan dengan keuangan nanti kan di BKODA, berkaitan dengan kepegawaian di BKD. Sesuai dengan tempat Iya, sumber Indo aplikasinya.
Itu tuh kalau ada pembaruannya aja ada pelatihannya atau tiap Iya, bulan, Pak? enggak ada pengaruhnya. Biasanya kalau kita di sini kita yang ganti personil sini, Iya, nah Pak. kita cuma konsultasi aja mereka ajarkan. Oh, Misalnya kita ganti bahan staf kita sini kan, iya, Pak. yang bisa pengelolanya nanti kita bantu aja. Yang rutin itu biasanya kalau ada anunya update aplikasinya ada anunya. Kemudian Pak, misalnya jika ada terjadi kesalahan terhadap sistem informasi yang tadi itu, apakah ada tim khusus yang menangani masalah tersebut? Biasanya kalau ada kendala pasti kita konsultasi. Misalnya ada kendala kita kadang-kadang kan aplikasinya mandeknya di karena servernya kalau Kemendagri itu kan langsung di pusat gitu. Iya, Pak. Nah, biasanya kita konsultasi ke sini, ternyata ada Di mereka Bapenda. benar di Bakiuda. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir, apakah sistem informasi yang ada memiliki manfaat untuk mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan koperasi ataupun usaha kecil dan menengah yang ada di Provinsi Sumbar ini? Kalau di aplikasi yang khusus tadi kan tidak ada, kita belum ada aplikasinya. Jadi sebetulnya kayak kita tadi kan itu sama kita bilang kan, kalau ada aplikasi kita nampak perkembangan segala macam. Karena kita belum bisa melakukan itu. Memang kalau keinginan kita secara apa institusi atau PT ingin gitu kan, kita pernah menganggarkan, nah itu pun tidak dicoret karena memang nggak boleh. Nah, kalau kita ke Kominfo itu sulitnya kan bagaimana ya? Saya kan bapak dari Yanro dari IP. Menggunakan aplikasi itu kan nggak gampang. Kita harus tahu alurnya dulu, kan flowchart bagaimana. Sebetulnya harus tahu detailnya gitu kan. Ya, nggak langsung Nah, aja. kalau ke aplikasi yang ringan-ringan aja mungkin gampang ya. Tapi kalau yang udah detail nanti kita butuh semua informasi di sana, kayaknya susah kita membangun melalui Kominfo. Cuma nggak tahu juga di daerah kebijakan Kemendagri kayak gitu. Nggak tahu juga, karena keinginan itu kan berbeda-beda nih. Iya, Kalau sesuai kita mau kebutuhan. sini, kalau kita di sini kan jelas sih kita mau ini ingat sedikit nggak bisa juga kan. Kalau bisa ingat ada perubahan kayak si berarti itulah kemarin itu mau menambahkan apa karena di situ ada untuk pendapatan kan ada disewakan kamar di sana mau memasukkan nano aja jadi satu aja ada dua aplikasi kita Susah. mau bongkar lagi deh kan. Jadi kita aplikasi khusus untuk sistem informasi yang untuk apa koperasi dan UMKM itu yang secara manual aja bagaimana kinerja kita ke daerah, bagaimana konsultasi kita ke kabupaten kota, bagaimana kita mendorong mereka ya gitu aja. Secara aneh festival saja kalau kita ada perjalanan ada apa atau nanti kalau ada kita ada kegiatan apa bintik apa sosialisasi di sini kita ngundang AIC-nya di sana. Nah, jadi mereka adalah perpanjangan tangan kita di daerah nanti ya. Jadi cara peningkatannya cuma yang secara sistem ya, belum ada. Belum ada. Pak, ini kan tadi Bapak ada pasarannya itu Pak, yaitu aplikasi ini diharapkan bisa diakses oleh UMKM dan prosesnya juga ada. Atau ada nggak pasaran lain yang diharapkan tentunya untuk pengembangan di koperasi ini maupun di aplikasinya Pak? Jadi banyak itu di koperasi juga ada ada namanya apa? Banyak ya inovasi itu banyak tuh. Capek larat itu kayak sistem aplikasi juga itu. Capek larat itu supaya mereka nanti bisa aplikasi itu diharapkan mereka cuma input nanti data keuangannya keluar ini kan saldo apa neracanya segala macam dari situ. Jadi kita ada rencana banyak itu ada apa? Capek larat seperti TI Lakes, ada Siarko untuk arsip, TI Lakes untuk pemeriksaan tadi yang pengawasan itu. Jadi mereka cuma inputkan berapa aset mereka itu ada apa mereka sehat nggak sehatnya kan. Tapi ini kekenalan semua sana mentok di sana. Iya. Itu Pak, kalau misalnya untuk website ada nggak tuh Pak kira-kira? Nah, website kita kan satu aja, Sumbar Pro, Go ID itu. Nah, Di sana ya, Pak. nah, jadi kita juga masuk melalui admin kita masing-masing aja. Misalnya dinas koperasi, masuk dinas koperasi, jadi tinggal masukkan informasi apa aja di sana. Berarti satu semua di situ. Iya, untuk- betul. ya.
nggak bisa, Jadi nggak ada punya web tersendiri. nggak dibolehkan. Berarti masalah di sini tuh cuma izin dari atas, nggak ada ya Pak? Ya, aturannya di satu provinsi itu cuma satu webnya, jadi kita per OPD nanti dikasih link, nah jadi apa informasi kita masukkan sana. Mungkin biar lebih mudah pengawasan. Pengawasannya ya nanti kan takut itu juga, kan karena itu beritanya berita daerah kan, Iya Pak. jadi mereka saring dulu baru bisa kan ke luar. Ini Pak udah di pertanyaan terakhir juga tadi Pak, kami udah bisa sampaikan juga apa yang bisa diharapkan, apa yang saran dari Bapak gitu. Nah jadi untuk yang dari kami ini, kami mohon maaf apabila ada salah kata, kami tutup dan terima kasih banyak atas informasi yang telah Bapak berikan. Ini pengetahuan kami bertambah juga Pak, dan banyak hal yang sebelumnya kami tidak tahu jadi tahu Pak. Ya Pak, kami tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Thank you for